Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala habibillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka pengajian kitab Mursyidut Tulab yang akan dibawakan oleh Alena Ad-Duktur Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seperti sebelumnya ada salah seorang santri yang akan membacakan pengajian atau isi pengajian sebelumnya kepada santri yang diberikan amanah tersebut. Kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In yakhtalif hukmuhuma faqad fala yasih hamlahu kada in hasal. Al-ikhtalafu la yasihul hamlu wa kama qad sahha fihi al-hamlu kamutlaqit tahriri fil aiman muqayyadan fil qatli bil iman wa yuhmalul mutlaqu fit tahrir ala alladhi qayyada fit tadbir. Kalau yang muqayyad hukumnya saja yang berbeda, maka tidak boleh memahami seperti muqayyad. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertayamum, ketika kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka tayamumlah dengan debu, maka basuh muka dan tangan. Hukumnya tayamum, dan hukum yang lain ketika ingin wudu, cucilah tangan sampai siku. Maka ini tayamum tidak sampai siku, maka Nabi ketika tayamum hanya sampai pergelangan. Hukum keempat, apabila keduanya terjadi sebab dan hukum berbeda, maka tidak boleh memahami mutlak dengan muqayyad. Contoh, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potong tangannya, maka tangan di sini mutlak. Maka mutlak di sini jangan dipahami muqayyad. Wudu karena hukumnya beda dan sebabnya berbeda. Contoh model kedua, contoh yang boleh mutlak dan muqayyad. Memerdekakan budak karena ingkar sumpah, maka pemerdekaan budak pada kafarat sumpah harus beriman karena sama seperti kafarat pembunuhan walaupun tidak ada pada ayat. Al-mas'alah as-sadisah fil mujmal wa fihi matalib. Mujmal belum pasti atau tidak jelas atau tidak nampak. Al-matlubul awal, pembahasan pertama fi ta'rifil jumal, tentang penjelasan mujmal. Al-mujmalul lafzul ladzi lam yattadih madaluluhu kal jawni haitsu lam yasih ta'inuna min ma'nayaihi wahida illa idza dallun hunaka wujida. Mujmal adalah lafaz yang belum jelas atau nampak tidak ditahu maksudnya karena tidak ada dalil sahih yang menentukan satu makna yang dimaksud, kecuali ada dalil yang menentukan. Contoh, warna bisa berwarna putih, bisa juga hitam dan lain-lain, jadi belum jelas. Ainun bisa bermakna mata, tapi bisa juga emas, bisa juga mata air, maka ini lafaz yang mujmal. As bisa bermakna malam telah datang atau bisa malam telah pergi. Al-matlubut tani, pembahasan kedua fi asbabil ijmal, sebab dikatakan mujmal. Asbabuhu katsiratun sata'rifu al-ihlalul ishtirakul haqqu wa ghairuha min kulli ma yuaddi li khufyatil ma'nil murad wa qasidi. Mithalu kullin faqabalu bil jumlati faqala lil qawli walil qaylulati wal qur'u wa huwa mufradul aqra bil haid wat tuhri minan nisa
وقوله وترغبون أن تنكحوا وأن تقدروا كل صالح. Sebabnya banyak, yang membuat sebabnya banyak. Al-i'lalu, ketika ada huruf illat pada kata yang membuat huruf illat diganti dengan huruf jar. Al-istiraku, satu kata tapi makna lebih dari satu. Contoh, kur, karena artinya bisa haid atau bisa juga sucinya perempuan, sama seperti ainun dan as'ad. Al-hadfu, ada kata yang dijatuhkan maka jadi menjemal, seperti ayat pada surah An-Nisa. Apa yang dikatakan pada perempuan yatim ketika anak ini sudah besar, cantik dan dia dinikahi karena ada uangnya, tapi ada juga ketika besar tapi jelek, jadi dia tidak nikah. Jadi ayat ini menjemal karena huruf jarnya yang jatuh bisa juga kan. Ada yang dinikahi, ada juga yang tidak dinikahi. Kalau Ustaz. Nah, barakallahu fiik, insyaallah. Ya, setelah tadi pembacaan oleh Alif Afif, kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk lebih efisiennya, kami persilakan kepada Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi untuk melanjutkan pengajian sebelumnya. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyid At-Tullab karya Andre Gurta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan Al-Mujmal. Kita mengatakan mujmal itu adalah lafaz atau kalimat. Nah, tidak mesti satu kata, terkadang satu kalimat. Termasuk kata atau jumlah. Jumlah artinya terdiri dari mubtada khabar atau isim fi'il atau fi'il isim. Fi'il dengan fa'ilnya. Jadi terkadang ada lafaz, kata, kalimat dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran dan Sunnah itu bentuknya mujmal. Apa artinya mujmal? Lafaz atau kalimat yang belum jelas atau yang tidak pasti maksudnya apa. Tidak ditentukan apa yang dimaksud oleh kata tersebut atau kalimat tersebut. Dan ini ada beberapa sebabnya disebutkan di sini kemarin Andre Gupta. Ada 3, al-i'lal, al-ishtirak, al-hadf. Al-i'lal ketika ada proses ta'lil dalam ilmu saraf, ketika i'lal itu satu huruf illa diganti dengan huruf illa yang lainnya. Seperti qala dari kata qawala, ba'a dari kata bay'a. Kenapa qawala diganti menjadi qala? Karena wawu itu tidak cocok dengan fathah sebelumnya. Fathah cocok dengan alif, maka diganti menjadi qala. Namanya i'lal. Jadi seperti contohnya qala yaqulu atau qala yaqilu, kailula. Jadi ketika ada kalimat qala ini mujmal. Kenapa qala mujmal? Karena tidak jelas apakah qala di sini bermakna yaqulu, qaul, atau qala bermakna yaqil, kailula. Sama seperti al-mukhtar. Mukhtar itu bisa bermakna fa'il atau maf'ul. Mukhtar bisa bermakna orang yang terpilih atau orang yang memilih. Kenapa? Karena mukhtar dari kata mukhtayarun. Mukhtayarun berarti isim maf'ul. Kalau dia berasal dari kata mukhtayirun, berarti dia isim fa'il, mufta'il. Tapi karena mukhtayarun, ya-nya tidak cocok dengan fathah sebelumnya, maka diganti menjadi mukhtar. Ya-nya diganti menjadi alif, menjadi mukhtar. Mukhtayirun, ya-nya juga tidak cocok dengan alif fathah sebelumnya, makanya ini mukhtar. Jadi sama-sama bentuknya mukhtar. Tapi kalau asalnya mukhtayirun berarti isim fa'il. Kalau asalnya mukhtayarun berarti isim maf'ul. Ini apa? Contoh ta'lil menyebabkan kalimat itu mubham, tidak jelas yang dimaksud apa. Yang dimaksud qala
yakilu atau qala yaqulu. Mukhtar dari isim fa'il atau mukhtar dari isim maf'ul. Begitu juga dengan sebab kedua al-isyirak. Al-isyirak memang ada kalimat dalam bahasa Arab itu maknanya banyak, maknanya lebih dari satu. Seperti as'as, walaili idza as'as. As'as bisa bermakna pergi, bisa bermakna datang. Seperti quru. Quru bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Karena memang bahasa Arab begitu, artinya orang Arab mempergunakan kalimat itu lebih dari satu makna. Seperti ain. Ain dalam bahasa Arab bisa berarti mata yang kita pakai melihat. Bisa bermakna mata air. Bisa bermakna emas. Bisa bermakna mata-mata. Spice. Itu orang yang mengintai. Begitu juga dengan al-hazf. Terkadang ada kalimat, ada mahzuf di situ, ada yang dijatuhkan. Dan yang dijatuhkan ini tidak jelas. Yang dijatuhkan itu apa? Seperti watarghabuna an tankihu, watarghibuna fi an tankihu atau watarghibuna an tankihu. Jadi kalau dikatakan watarghabuna fi an tankihu berarti ingin menikahi. Kalau watarghabuna an tankihu berarti bermakna tidak mau menikahi. Jadi karena ada yang dijatuhkan, dan yang dijatuhkan tidak jelas apakah yang dijatuhkan adalah huruf fi atau yang dijatuhkan adalah huruf an, maka kalimat watarghabuna an tankihu ini menjadi mujmal karena belum jelas yang dijatuhkan itu huruf an atau huruf fi. Itu di antara sebab-sebab mujmal. Banyak sebenarnya, cuma Guru cuma sebutkan 3. Pembahasan kita sekarang al-matlabus tsalits fi hukmil mujmal. Apa hukumnya kalau kita mendapatkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis kalimat yang mujmal, tidak jelas. Ini maknanya apa? Maunya apa? Yang dimaksud apa? Kalimat ini diartikan apa? Bagaimana hukumnya? Kata Andre Gruta di sini, wattafaqu ala wuqu'il mujmali. Wattafaqu ala wuqu'il mujmali fi mushafin wa sunnatin faltaqbali wa hukmuhu faqad jawazil amali. Wa hukmuhu faqad jawazi al-amali ila wurudi ma bihi qad yanjali. Ila wurudi ma bihi qad yanjali. Ittafaqu ala wuqu'il mujmali. Ulama sepakat. Ittafaqu wattafaqu, para ulama sepakat. Ala wuqu'il mujmali, akan adanya bentuk mujmal. Sepakat bahwa ada bentuk mujmal fil mushaf. Fil mushaf artinya dalam Al-Quran. Was sunnah, begitu di dalam sunnah Nabi SAW, fal taqbali, maka terimalah. Jangan kau ingkari bahwa ada kalimat mujmal atau ada kata yang mujmal dalam Al-Quran dan sunnah. Sepakat ulama bahwa ada. Tidak bisa dipungkiri, harus diterima. Fal taqbali, maka terimalah adanya lafaz mujmal, kalimat mujmal dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hukmuhu, adapun hukumnya ketika kita mendapati kalimat mujmal, lafaz mujmal dalam Al-Quran dan Sunnah, apa hukumnya? Fakat jawazil amali. Hukumnya boleh beramal dengan semua makna yang dikandung. Boleh beramal, mengamalkan semua makna yang dikandung oleh kalimat tersebut. Kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud oleh jumlah tersebut boleh diamalkan semuanya ila wurudi ma bihi qad yanjali, sampai ada dalil bukti yang menunjukkan makna yang dimaksud. Sampai ada dalil yang menentukan bahwa bukan semua yang dimaksud, hanya satu yang dimaksud, bahwa ini saja yang dimaksud. Nah, contohnya kalimat yang sebelumnya watarghabuna an tankihu. Watarghabuna an tankihu di sini mujmal. Bisa targhabuna an, bisa targhabuna fi. Nah, selama tidak ada dalil bahwa yang dimaksud adalah kata fi atau kata an yang jatuh, maka semuanya boleh diamalkan. Artinya boleh kita mengartikan targhabuna fi, boleh kita mengatakan targhabuna an. Makanya Andre Gurta mengatakan
wa fi wa an takdiru kullin salihu. Di kalimat sebelumnya, wa fi wa an takdiru kullin salihu, kata wa targhabuna an tankihu, kata Andreguru, takdirnya fi atau takdirnya an semuanya boleh. Kenapa? Karena memang begitu penafsirannya. Orang Arab jahiliyah dahulu ketika merawat anak perempuan yatim yang banyak hartanya, kalau dia cantik maka mereka kawini untuk mendapatkan hartanya. Ingin mengawini mereka karena hartanya dan kecantikannya. Tapi kalau punya harta yang banyak tapi tidak cantik, mereka tidak mau menikahinya. Taraghabuna'an, tidak mau menikahinya. Tapi kalau cantik, kaya, taraghabuna fi, ingin menikahinya. Berarti sekalipun ditakdirkan fi atau ditakdirkan an, kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Jadi kalau tidak ada dalil yang memilih salah satunya, berarti dua-duanya boleh diamalkan. Karena wa hukmuhu faqad jawazil amal. Hukumnya boleh mengamalkan semua makna yang dikandung oleh kalimat sampai ila wurudi ma bihi qad jali, sampai ada dalil yang menampakkan salah satu dari makna yang dimaksud. Seperti contohnya wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak maka dia masa iddahnya tinggal selama 3 quru. 3 quru, quru bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Tapi ada dalil dari sunnah Nabi SAW, dari hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasanya quru di sini yang dimaksud adalah haid, bukan suci. Maka tidak boleh kita pahami quru di sini suci. Kenapa? Karena ada dalil yang menentukan bahwa quru di sini sekalipun bisa bermakna suci, tapi Nabi sudah menjelaskan bahwa quru di sini bermakna haid. Tapi selama tidak ada dalil yang memastikan atau yang mengharuskan kita memahami salah satunya, maka semuanya boleh dipahami. Seperti firman Allah, "Wal-laili idza as'as." Di sini Allah bersumpah dengan malam yang datang, dan boleh saja juga Allah bersumpah dengan malam yang pergi. Nah, itu waktu pagi dan waktu sore. Nah, itu boleh-boleh saja karena tidak ada penentuan khusus bahwa asas di sini bermakna datang, atau tidak ada dalil yang menentukan bahwa asas itu adalah bermakna pergi. Berarti dua-duanya boleh dipahami. Itu hukumnya kalimat mujmal atau lafaz mujmal. Ketika mendapatkan kata kalimat mujmal dalam Al-Quran dan Sunnah, maka semua makna yang dikandung oleh kata dan lafaz tersebut boleh kita pahami, boleh kita amalkan selama tidak ada dalil yang menentukan salah satu di antara makna-makna tersebut. Kalau ada dalil, ada petunjuk bahwa yang dimaksud adalah makna tertentu, maka harus dipahami dengan makna tertentu yang ada dalilnya tersebut. Sekarang kita masuk al-mas'alatus sabi'ah. Masih ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang mujmal. Yaitu fil mubayyan wal bayan. Al-mubayyan wal bayan. Al-matlabul awal wa fihi matalib. Fihi matalib berarti pembahasan mubayyan dan bayan ada beberapa matlab. Matlab artinya pembahasan. Al-matlabul awal, pembahasan pertama, fi ta'rifi kulli minhuma, definisi, tentang definisi pemahaman pengertian ta'rif mubayyan dan bayan. Apa yang dimaksud dengan mubayyan dan apa yang dimaksud dengan bayan. Kata Andreguru di sini, innal mubayyina ma'al bayani arrafa kullan ahlul irfani, arrafa kullan ahlul irfani, fa awwalun naw'aini
fahuwa ma lahu dilalatun wadihatun. Wathani huwa an yakhruja syai'u minal ishkali ila tajalli wattidahil hali. Innal mubayyina ma'al bayani arrafa kullan ahlul irfani. Fa'awwalun naw'aini fahuwa ma lahu dilalatun wadihatun. Wathanihu an yakhruja syai'u minal ishkali ila tajalli wattidahil hali. Artinya, innal mubayyina, sesungguhnya al-mubayyin itu apa yang dimaksud dengan al-mubayyin? Sesungguhnya al-mubayyin itu ma'al bayani, begitu juga dengan al-bayan, arrafa kullan ahlul irfani, telah didefinisikan keduanya. Kullan artinya keduanya, mubayyin dengan mubayyin dengan bayan. Arrafa kullan, keduanya telah didefinisikan, dijelaskan, ditarif ahlul irfani oleh para ulama. Ahlul irfan artinya al ulama. Fa awwalun naw'aini, salah satu atau yang pertama dari dua jenis. Yang pertama dari dua jenis. Mana yang pertama? Mubayyin. Dari dua jenis, mubayyin dan mubayyan. Mana yang pertama dari mubayyin dan mubayyan? Mubayyin dulu. Jadi yang pertama dari dua jenis yang di atas itu, apa yang dimaksud dengan mubayyin istilahnya maksudnya? Fa awwalun naw'aini, yang dimaksud dengan awwalun naw'aini adalah al-mubayyin. Karena guru tak menyebut situ, innal mubayyina ma'al bayan. Al-mubayyin ma'al bayan. Fa awwalun naw'aini arti al-mubayyin. Apa itu al-mubayyin? Fa huwa ma lahu. Mubayyin itu adalah sesuatu yang memiliki, lafaz yang memiliki, dilalatun wadihah, petunjuk yang jelas, makna yang jelas, arti yang jelas, maksud yang jelas. Dilalatun wadihah, petunjuk yang jelas, makna yang jelas, maksud yang jelas. Jadi mubayyin bukan mubayyin, tapi mubayyan. Salah baris di sini. Mubayyan. Salah barisnya situ. Al-mubayyan, innal mubayyana. Jadi al-mubayyan, apa itu al-mubayyan? Adalah kalimat atau kata yang memiliki makna yang jelas. Dilalah, petunjuk yang jelas. Dilalatun wadihatun. Wasani, yang kedua, apa yang kedua? Al-bayan. Wasanihu, yang kedua adalah ayakhruja syai'u minal ishkali. Ayakhruja syai'u minal ishkali. Sesuatu itu keluar dari masalah, dari muskilah, dari ketidakjelasan. Itu mujmal. Mujmal kan tidak jelas, bermasalah kalimatnya, tidak tahu apa yang dimaksud. Al-bayan ini, bayan adalah ketika sesuatu itu keluar dari masalah, keluar dari muskilah. Ayakhruja syai'u, sesuatu itu keluar dari iskal, dari muskilah, dari sesuatu yang tidak jelas, ila tajalli, kepada yang jelas, wattidahil hal, dan nampak keadaannya. Artinya bayan itu keadaan yang sangat jelas, sesuatu yang sangat jelas. Keluar dari yang tidak jelas menjadi jelas. Dari yang bermasalah menjadi tidak bermasalah. Dari yang tidak diketahui menjadi diketahui. Namanya bayan. Sedangkan mubayyan adalah sesuatu yang jelas setelah ada bayan. Jadi mujmal dulu. Ketika ada mujmal, kalimat mujmal, mujmal ini membutuhkan bayan, penjelasan, mengeluarkan kata kalimat dari mujmal menjadi bayan dengan proses bayan. Bayan menjadikan dia mubayyan. Mubayyan artinya yang dijelaskan atau sesuatu yang sudah jelas. Jadi mujmal, kemudian bayan, kemudian mubayyan. Jadi bayan itu proses
proses mengeluarkan kalimat mujmal menjadi mubayyan. Mujmal tidak jelas. Mubayyan sesuatu yang sudah jelas. Sesuatu ini jelas karena apa? Karena proses bayan. Itu apa? Makna mubayyan dengan bayan. Mubayyan innal mubayyana. Jadi itu perbaiki barisnya nanti. Innal mubayyana. Sesungguhnya yang jelas itu ma'al bayani dan penjelasan. Jadi bisa kita artikan bayan itu artinya penjelasan, proses menjelaskan. Sekarang al-matlab tsani, pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua fi udrubil bayan. Udrubil bayan. Fi udrubi al-bayan. Sebelumnya, sebelum masuk kita ini fi udrubil bayan, ada dulu penjelasan dari ulama bahwasanya mubayyan itu ada dua jenis. Mubayyan itu ada dua jenis. Ada mubayyan yang jelas dengan sendirinya. Artinya dari awal memang dia sudah jelas, tidak butuh penjelasan. Jadi dia mubayyan dengan sendirinya. Yang kedua, ada mubayyan yang yang disebabkan oleh selainnya. Jadi asalnya dia tidak jelas, tapi karena dijelaskan sehingga dia menjadi jelas. Ada sesuatu atau ada dalil yang menjelaskan dia sehingga dia menjadi jelas. Jadi ada mubayyan. Dia mubayyan memang dari awal tanpa membutuhkan penjelasan. Ada mubayyan setelah mendapatkan bayan. Yang pertama, yang mubayyan binafsihi, ini yang banyak dalam Al-Quran. Itu yang paling banyak dalam Al-Quran adalah lafaz-lafaz yang memang sudah jelas dari awal, tidak perlu lagi dijelaskan. Tidak perlu lagi dijelaskan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu bikulli syai'in alim." Wallahu bikulli syai'in alim. Ini jelas. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ini kalimat ini jelas, tidak perlu lagi dijelaskan. Bahwa segala sesuatu tanpa terkecuali itu Allah ketahui, tidak ada yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Allahu bikulli syai'in alim ini mubayyan. Kalimat yang mubayyan. Kenapa mubayyan? Karena sudah jelas. Apakah butuh penjelasan? Tidak butuh penjelasan. Seandainya dia mubayyan li nafsi. Mubayyan binafsi. Karena kalimat kul di sini dengan semuanya, segala sesuatu ini mencakup apapun yang ada di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mubayyan karena logika, artinya secara akal jelas, tidak perlu lagi dijelaskan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Apa artinya was'alil qaryah? Artinya tanyakan kepada penduduk kampung, bukan tanyakan kepada kampung. Secara teks di situ was'alil qaryah, tanya kepada kampung. Kampung tidak mungkin ditanya. Tidak mungkin kita tanya tanahnya, tidak mungkin kita tanya bangunannya. Berarti kata was'alil qaryah artinya was'al ahlal qaryah. Tanya penduduk kampung. Karena secara akal tidak mungkin kampung itu yang ditanya. Pasti yang ditanya adalah penduduknya. Nah ini was'alil qaryah, kalimat firman Allah was'alil qaryah, ini mubayyan bidzatihi, binafsihi. Kenapa? Karena secara logika memang jelas. Tidak mungkin tanya itu kampung.
Tanya itu kampung. Tidak mungkin kampungnya ditanya. Berarti yang ditanya adalah penduduk kampungnya. Adapun yang kedua, yang jenis yang kedua, mubayyan li ghairihi, ini yang akan dijelaskan. Mubayyan li ghairihi. Artinya awalnya dia tidak jelas, awalnya dia mujmal. Karena ada bayan, akhirnya dia menjadi mubayyan. Ada bayan, bayan ini dari luar. Ada dalil lain, ayat lain, hadis lain yang menjelaskan. Nah, seperti tadi itu salah satu quru. Awalnya salah satu quru, quru di sini awalnya mujmal, tidak jelas suci atau haid. Tapi setelah ada hadis Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud qur di situ adalah haid, maka dia menjadi mubayyan. Bukan lagi mujmal, tapi sudah mubayyan. Sekarang kita masuk al-matlabus tsani fi udrubil bayan. Artinya bagaimana bentuk penjelasan itu, model-model penjelasan. Bagaimana kalimat mujmal itu menjadi jelas dengan bayan. Bayan itu bagaimana bentuknya, model-modelnya. Udrub itu model-model penjelasan. Udrubil bayan, bentuk-bentuk, model-model penjelasan. Di sini Andre Guruta menyebutkan 6 atau 7 bentuk bayan, 7 bentuk bayan. Andre Guruta sebutkan 7 bentuk bayan. Beliau mengatakan walil bayani udrubun fal mubtada makana bil qawli wa thaniha bada bil fi'li wa thalithu bil kitab rabi'uha isyaratal awwab khamisuha al kaffu 'anil af'al والسادس السكوت عن سؤال سابعها جميع ما قد سبق سابعها جميع ما قد سبق من المخصصات كن مصدقا من المخصصات من المخصصات كن من المخصصات كن مصدقا. Saya ulangi, walil bayani udrubun fal mubtada makana bil qawli makana bil qawli makana bil qawli wasaniha bada bil fi'li wasaniha bada bil fi'li wasalithu bil kitab rabi'uha isyaratal awwab khamisuha al-kaffu 'anil af'al was-sadisu as-sukutu 'an su'al sabi'uha jami'u ma qad sabaqa minal mukhassisati kun musaddiqa wa haka wahidan minal amthilah bayanuhu kaifiyatas salah. Wahaka wahidan minal amsilah bayanuhu kaifiyatas salati. Kata Nergultan walil bayani udrub. Bayan itu punya banyak model, banyak bentuk-bentuknya. Fal mubtada yang pertama makana bil qaul. Itu bayan yang dilakukan dengan ucapan, artinya diucapkan, menjelaskan dengan ucapan maksudnya. Terkadang
Allah atau Nabi SAW menjelaskan dengan ucapannya. Maka nabil qauli, yaitu penjelasan dengan ucapan. Penjelasan dengan ucapan. Contohnya, contoh di antara bentuk, di antara contoh penjelasan dengan ucapan, bayan dengan qaul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atuz zakat. Wa atuz zakat. Tunaikanlah zakat. Zakat di sini mujmal. Bagaimana bentuknya? Siapa yang dikasih? Siapa yang dikasih? Berapa dikasih? Bagaimana caranya penghitungannya zakat? Ini namanya mujmal. Belum jelas makna zakat itu. Bagaimana caranya? Bagaimana aturannya? Dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail bagaimana tata cara pengeluaran zakat, mustahiknya. Mustahiknya disebutkan secara umum. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sampai akhir ayat 8 asnafu al mustahik. Tapi detailnya bagaimana? Rinciannya bagaimana? Perlu bayan. Nabi SAW menjelaskan dalam ucapannya, dengan ucapannya. Beliau mengatakan fima saqatis sama al-ushr. Sesuatu kebun, sawah, tanaman yang disirami dengan air hujan berarti wajib mengeluarkan zakat 1/10. Jadi kalau kebunnya, sawahnya disirami dengan air hujan berarti wajib mengeluarkan 1/10 zakat. Wafima suqiya bin misaniyah nisful ushr. Adapun yang disirami dengan alat, disirami dengan hewan, artinya pengairan, pakai biaya, ada biaya pengairannya, maka nisful ushr. Zakatnya hanya 1/5. 1/5 dari nisful ushr. Nah, nisfu al-ushr. 1/2 dari 1/10. Nisfu al-ushr. Kenapa? Karena ada biaya operasionalnya, ada biaya penyiramannya. Makanya hanya setengah dari 1/10. Setengah dari 1/10. Yang jelas Nabi SAW menjelaskan dengan ucapannya. Dan ini banyak. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi banyak menjelaskan makna-makna ayat yang nampak kurang jelas. Kemudian yang kedua kata Andra Guruta wasaniha badabil fi'li. Saniha badabil fi'li. Yang kedua, bayan itu nampak dengan perbuatan. Yang Nabi mencontohkan, mempraktekkan. Seperti yang disebutkan di akhir bait. Andra Guruta menyebutkan wahaka wahidan minal amsali bayanuhu kaifiyatas salat. Menjelaskan tata cara salat Nabi SAW dengan cara salat, mempraktekkan salat. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat, kita tidak tahu bagaimana tata cara salat. Nabi jelaskan. Dengan cara apa? Dengan cara salat di hadapan para sahabatnya. Pernah Nabi salat di atas mimbar. Kemudian setelah salat Nabi mengatakan saya tidak melakukan ini kecuali untuk menjelaskan kepada kalian bagaimana tata cara salat. Jadi Nabi menjelaskan firman Allah aqimus shalah, makna salat dengan perbuatannya. Jadi terkadang kita ada sesuatu yang tidak jelas. Kita jelaskan dengan cara. Masa umpamanya ada santri mengatakan saya tidak tahu, jelaskan saya, tolong jelaskan bagaimana itu berwudu. Apa itu wudu? Apa yang saya haruskan ketika berwudu? Saya harus lakukan. Tidak perlu dijelaskan. Nah, sini. Pergi di tempat wudu, kemudian berwudu. Praktekkan cara wudu di depannya. Itulah bayan. Jadi mempraktekkan dengan
atau menjelaskan dengan perbuatan itu juga termasuk bayan. Jadi bentuk bayan itu pertama dengan ucapan, dijelaskan dengan lisan, atau dijelaskan dengan perbuatan. Wasalithu bil kitabi. Yang ketiga itu bayan dengan tulisan. Bil kitabi. Wasalithu bil kitabi. Contohnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabat untuk memungut zakat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membekali mereka dengan tulisan, menjelaskan tata cara pemungutan zakat dengan tulisan. Nabi menulis di kertas begini. Itu namanya penjelasan dengan buku. Seumpamanya ada orang bertanya, ada orang kirim surat, tolong jelaskan saya maksud dari kalimat ini. Jelaskan dengan kirim surat. Apakah lewat WhatsApp, lewat Facebook, dengan tulisan. Itu juga boleh penjelasan dengan, jadi penjelasan pertama dengan lisan, ucapan, didengar. Kemudian yang kedua dengan perbuatan dilihat. Kemudian dengan tulisan dibaca. Itu juga bayan. Rabi'uha isyaratal awabi. Isyaratal awabi. Yang keempat, bentuk penjelasan yang keempat dengan memberi isyarat, memberi kode. Terkadang kode itu, isyarat itu dengan mata, dengan gerakan kepala, gerakan tangan, atau dengan isyarat-isyarat yang lain. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jumlah hari dalam sebulan. Jumlah hari dalam sebulan. Berapa jumlah hari dalam sebulan? Ketika Nabi menjelaskan, Nabi hanya mengatakan asyahru hakadha. Asyahru hakadha. 1, 2, 3. Au hakadha. 1, 2, 3. Nabi tidak bicara, dan cuma mengatakan bulan itu segini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Artinya kadang 30 hari, kadang 29 hari. Jadi Nabi tidak menjelaskan dengan ucapannya, tidak menjelaskan dengan perbuatannya, tapi menjelaskan dengan isyarat tangannya. Isyarat tangannya. Ketika Nabi menjelaskan tentang tata cara sujud, anggota tubuh yang sujud, Nabi menunjuk ke dahinya. Nabi mengatakan al-jabha, anggota tubuh yang sujud itu kata Nabi al-jabha wa asyara ila anfi. Apa yang sujud itu ketika kita sujud adalah dahi, kemudian Nabi mengisyaratkan, menunjuk kepada hidungnya. Berarti kalau kita sujud, hidung juga harus menyentuh lantai, itu tanah. Namanya isyarat. Ketika sedang salat khusuf, salat gerhana, Aisyah radhiyallahu taala anha sedang salat, tiba-tiba datang Asma bertanya kepada Aisyah, ada apa? Kenapa orang salat berjamaah? Aisyah sedang salat, Aisyah cuma menunjuk ke atas. Akhirnya Asma melihat ke atas, oh ternyata gerhana matahari. Akhirnya ikut salat bersama Aisyah. Jadi isyarat terkadang di antara bentuk penjelasan. Kemudian kata Andre Kruta, khamisuha al-kafu 'anil af'al. Khamisuha al-kafu 'anil af'al. Yang kelima, bentuk penjelasan yang kelima, meninggalkan perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukannya, tidak mengerjakannya. Berarti sesuatu itu tidak bagus, tidak boleh. Atau minimal sebaiknya ditinggalkan. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu perbuatan,
Padahal perbuatan itu seharusnya dikerja, tapi Nabi tidak kerja, berarti itu penjelasan bahwa ini ditinggalkan. Cuma terkadang ada sesuatu yang khusus untuk Nabi, seperti ketika Nabi SAW dihidangkan makanan, ternyata di antara makanan itu ada yang mengandung bawang, ada bawang putihnya. Nabi tidak makan. Nabi tidak makan. Ketika ditanya kenapa tidak makan Rasulullah, Rasulullah mengatakan ada bawangnya. Saya tidak suka bau mulut. Saya tidak suka makan bawang karena nanti berbau mulutnya. Wa inni unaji man la tunaji. Saya berbicara dengan apa yang dengan zat yang kalian tidak teman bicara. Nabi berbicara dengan Allah, berbicara dengan malaikat. Nabi tidak ingin ketika bermunajah ada bau yang tidak sedap dari mulutnya sehingga tidak mau makan. Artinya Nabi terkadang meninggalkan sesuatu untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu tidak pantas atau sesuatu itu tidak boleh atau sesuatu itu sebaiknya ditinggalkan. Yang jelas intinya ketika Nabi meninggalkan sesuatu itu bentuk penjelasan. Sebagaimana ketika Nabi melakukan sesuatu menjelaskan bahwa itu boleh atau itu dianjurkan atau itu wajib. Tergantung keadaannya. Yang jelas ketika melakukan sesuatu itu penjelasan bahwa sesuatu itu disyariatkan. Tapi ketika Nabi meninggalkan sesuatu, meninggalkan suatu perbuatan, tidak mau melakukan suatu perbuatan, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di situ, ada larangan, baik itu larangan makruh atau haram atau sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Seperti Nabi SAW itu tidak makan sambil sandar, la akulu muttaki'an. Nabi meninggalkan suatu perbuatan. Kemudian yang wasadisu as-sukutu an soal. Karena Nabi menjelaskan diam ketika ditanya, diam dari pertanyaan. Ketika Nabi ditanya kemudian diam, itu berarti menjelaskan sesuatu bahwa pertanyaan itu tidak benar atau pertanyaan itu tidak pantas. Atau sesuatu itu tidak disyariatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, Inna Allah farada alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan kalian berhaji, maka berhajilah. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, fi kulli am. Ya Rasulullah, apakah haji ini tiap tahun? Nabi diam, tidak menjawab. Tapi orang itu terus bertanya, Rasulullah, fi kulli am. Apakah tiap tahun ini haji? Nabi diam. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun? Akhirnya Nabi mengatakan, lau qultu na'am lawajib. Seandainya saya mengatakan iya, maka wajib. Jadi Nabi tidak berkata apa-apa karena memang tidak ada. Pokoknya haji saja. Allah suruh kita haji. Tiap tahun. Kalau bisa tiap tahun, pergi tiap tahun. Kalau tidak bisa, cukup satu kali saja. Hanya Nabi diam saja. Nabi mengatakan, seandainya saya bilang iya, maka tiap tahun kalian haji. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Ini saja satu kali satu tahun, satu kali seumur hidup. Nah, antriannya sampai 50 tahun. Apalagi kalau tiap tahun wajib haji orang, baik. Nah, cukup itu. Dan intinya ketika Nabi ditanya kemudian Nabi diam, itu tanda bahwa itu pertanyaan tidak perlu jawaban atau sesuatu yang tidak ada, tidak disyariatkan. Nah, itu diantara bentuk bayan. Kemudian Andre Guru di sini menyebutkan yang ketujuh. Wasabi'uha, bayan yang ketujuh, model bayan yang ketujuh, jami'u ma qad sabaqa. Semua yang telah terdahulu minal mukhassisati, dari
pentaksis. Kalau kita masih ingat tentang taksis, taksis bil kitab, at-taksis bis sunnah, at-taksis bil ijma', at-taksis bil qiyas, at-taksis bil mafhum. Semua jenis-jenis taksis, mukhassis yang pentaksis, maka itu juga termasuk bayan. Begitu juga dengan takyidat. Ketika umum ditaksis, maka itu bayan. Ketika mutlak ditakyid, maka itu juga termasuk bayan. Kun musaddiqan, jadilah engkau orang yang membenarkan. Artinya terimalah bahwasanya mukhassisat itu termasuk bayan. Begitu juga dengan muqayyidat. Umum yang ditaksis berarti taksis itu menjadi bayan. Mukhassis itu menjelaskan. Begitu juga muqayyad itu menjelaskan. Kemudian di sini ada kata matan wahaka wahidan minal amsilah. Ini satu dari contoh dari 7 jenis yang disebutkan di Qur'an. Satu saja contohnya, yaitu tentang tata cara salat, yaitu bayan dengan fi'il. Bayan dengan fi'il. Tapi Nabi juga terkadang bayan dengan salat, Nabi jelaskan dengan ucapan. Ketika ada seorang sahabat al-musi' fi salatihi datang menemui Nabi SAW, Nabi sedang di masjid. Sebelum bertemu Nabi, dia salat dulu. Nabi lihat dia sholat. Setelah selesai sholat, dia ketemu Nabi, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul mengatakan, Waalaikumsalam. Irji, salli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah, kau kembali dulu sholat lagi, karena tadi itu sholatmu tidak benar. Akhirnya sahabat ini pergi lagi sholat ke sini. Setelah selesai sholat, datang lagi kepada Nabi. Nabi mengatakan, Irji, salli fa innaka lam tusalli. Kau pulang lagi sholat. Belum bagus sholatmu. Tidak benar sholatmu. Akhirnya dia pergi lagi sholat. Selesai sholat datang lagi. Pergi kau ulangi sholatmu. Tidak bagus. Akhirnya sahabat itu, ya Rasulullah, la usinu ghairahan. Saya tidak bisa lagi sholat, tidak tahu sholat kecuali yang begitu. Kau suruh saya ulang 1000 kali begitu terus cara aku sholat. Akhirnya Nabi jelaskan, oh kalau sholat itu begini. Berarti Nabi juga menjelaskan tata cara sholat dengan ucapan, dengan perbuatan, bahkan terkadang dengan isyarat. Tadi itu ketika menjelaskan tata cara sujud, Nabi pakai isyarat. Nah, terkadang juga Nabi menjelaskan tata cara sholat dengan tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu seperti ketika bangkit dari sujud, tidak maksud seumpamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu, seperti Nabi diam. Pernah Nabi diam antara takbiratul ihram dengan baca Fatihah. Nabi diam antara takbiratul ihram dengan baca Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Nabi diam dulu. Kemudian Nabi baca surah Al-Fatihah. Nah, begitu juga terkadang Nabi setelah baca surat Al-Fatihah, Nabi diam dulu. Setelah baca surah Al-Fatihah, baca surah, Nabi tidak langsung ruku, tapi Nabi diam dulu sejenak, kemudian takbir untuk ruku. Terkadang Nabi jelaskan seperti itu. Terkadang Nabi menjelaskan dengan tidak melakukan sesuatu, seperti Nabi tidak duduk dengan cara duduk tertentu, bahkan melarang cara duduk tertentu, melarang cara duduknya seperti model anjing yang duduk. Wahakata. Jadi banyak model-model penjelasan yang dilakukan Nabi SAW tentang sholat ini. Makanya Andre Gurta di sini sebutkan satu saja contoh, tapi mencakup seluruh jenis-jenis bayan yang disebutkan. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita masuk tentang hukumnya bayan. Ahkam atau hukum-hukum
yang berkaitan dengan bayan. Nah, ini pembahasannya juga panjang ya, dan muhim. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Tafadhal. Alhamdulillah, syukur kasihan kami ucapkan kepada Dokter. Kemudian dari penjelasan Dokter tadi, kemungkinan ada di antara santri yang ingin bertanya, kami silahkan. Silakan aktifkan mic-nya dan bertanya. Mungkin maaf Syekh. Nah, memang pembahasan ini terakhir ini pembahasan elit-elit semua, pembahasan. Kami kembali kepada Dokter untuk memimpin doa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan syukur kasiron kepada Dokter yang telah membagikan ilmunya pada malam hari ini. Kemudian mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.